selamat Natal semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui online. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Semua dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Wow, itu sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Yeay, ada sukacita? Ya. Nah, Katesa mengajak kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dalam tradisi Alkitab, orang Majus itu disebut sebagai orang-orang bijak. Mereka dikatakan berasal dari negara bagian timur. Kalau kita melihat di peta, mereka berarti berasal di daerah Persia ataupun di daerah Babilonia yang sekarang disebut sebagai negara Irak dan Iran. Orang Majus adalah seorang yang ahli di dalam perbintangan. Pada waktu itu mereka melihat ada bintang di atas langit yang berbeda dengan bintang-bintang yang lainnya. Dan mereka mempelajari bintang tersebut, akhirnya mereka menemukan bahwa bintang ini bukan sembarang bintang. Tapi bintang ini menandakan ada seorang raja yang lahir. Maka kemudian mereka rela bersama dengan teman-temannya, mereka rela pergi meninggalkan negara mereka dan menuju ke kota di mana bintang itu berada. Para teolog memperkirakan orang Majus ini rela melakukan perjalanan 800 sampai dengan 1600 km menuju ke barat, ke daerah negara Israel di mana bintang itu berada. 800 km, wow, itu bukan jarak yang pendek adik-adik. Apalagi pada waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada kereta, apalagi pesawat terbang. Orang-orang Majus ini rela menempuh perjalanan yang jauh dan lama menuju ke daerah Betlehem untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai mereka tiba di kota Betlehem. Dan kendaraan yang mereka pakai pada waktu itu hanyalah onta. Mengapa onta? Karena onta adalah seekor binatang yang tahan berhari-hari tidak minum. Dia adalah binatang yang sanggup bertahan ketika dalam perjalanan jauh dan melewati padang gurun pasir. Kalau perjalanan orang Majus ini dibuat klip ataupun dibuat film,
Kurang lebih seperti ini adik-adik. Yuk kita saksikan.
Majus ini sampai ke Yerusalem, mereka kemudian cepat-cepat pergi ke kerajaan Herodes. Mereka bertemu dengan Herodes dan menanyakan, apakah ada seorang anak raja yang lahir di kerajaan itu. Herodes menjadi kaget dan terkejut karena di kerajaannya tidak ada seorang bayi yang lahir. Wah, adik-adik, terus gimana dong lanjutan ceritanya? Apakah orang Majus ini kemudian menjadi patah semangat? Dan kemudian mereka berkata kepada teman-temannya, ya sudah deh, kalau gitu kita balik lagi deh. Ternyata kita salah, kita pulang lagi aja ke negara kita. Apakah seperti itu adik-adik? Wah, jelas tidak. Ya, orang Majus tidak patah semangat. Firman Tuhan berkata, setelah orang Majus ini bertemu dengan Herodes dan tidak menjumpai anak raja yang lahir, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka dengan dituntun oleh sang bintang. Sampai mereka menuju ke Bethlehem dan pada akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan Yesus. Mereka senang sekali karena mereka bisa melihat Tuhan Yesus. Mereka kembali ke negara mereka dan mereka bersuka cita. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Kita gak perlu seperti orang Majus yang jauh-jauh dari negara timur datang ke Yerusalem, bahkan sampai ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus dengan mengalami perjalanan yang cukup jauh dan panjang. Tapi firman Tuhan juga berkata di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-3a, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan hanya sejauh doa. Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Kita berseru kepada nama Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti mendengar kita. Nah, adik-adik, apa yang kalian rasakan hari ini? Mungkin kamu sedang kecewa dengan orang tua kamu. Kamu sedang kecewa dengan guru-guru kamu, dengan teman-teman kamu, dengan orang di sekeliling kamu, atau mungkin kamu sedang kecewa dengan dirimu sendiri. Mungkin kamu merasa gak ada orang yang peduli sama kamu, gak ada orang yang mengerti perasaan kamu. Mereka semuanya sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, sementara aku terpuruk sendirian di sini. Wah, adik-adik, Kak Tessa mau kasih tahu hari ini, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus melihat engkau. Bahkan Tuhan Yesus saat ini menanti engkau datang berseru kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan Yesus ketika kamu susah, ketika kamu sendirian, bahkan mungkin kamu sudah update statusmu tetapi tetap tidak ada yang menanggapi. Atau mungkin ketika ada yang menanggapi, mereka menanggapinya membuat kita keki dan membuat kita semakin galau. Datang kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Berkatalah, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Di momen Natal ini, kita kembali diingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada engkau dan kepadaku. Tuhan rela datang ke dunia menjadi manusia. Dia rela menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Pada hari yang ketiga dia bangkit, menandakan menang. Kita telah menang. Dosa-dosa sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi umat pemenang. Kita boleh diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, apa yang menjadi pergumulanmu? Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyelesaikannya untukmu. Tuhan Yesus akan menopang engkau. Tuhan Yesus akan menguatkan engkau. Tuhan Yesus akan memberikanmu jalan keluar lewat pergumulan, lewat masalah yang kamu hadapi ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan begitu dekat dengan kita.
Tuhan mau mendengarkan seruan kita. Tuhan mau mendengarkan doa kita. Datang kepada Tuhan, berserulah memanggil namanya, maka Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberikan engkau pemulihan. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan di dalam engkau menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupanmu.